Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teori atom ya dan struktur atom. Di sini untuk perkembangan teori atom ada Dalton, ada Thomson, ada Rutherford, ada Bohr dan ada modern. Oke, yang pertama adalah atom Dalton. Dalton ini bilang bahwa atom itu adalah bagian terkecil dari materi yang nggak bisa dipisah-pisahkan lagi atau istilahnya dipecah lagi, dia nggak bisa, jadi bagian terkecil dan bentuknya adalah bulat. Bulat di sini adalah bulat jel ya, jadi bukan bulat berongga. Jadi kalau kita bayanginnya kayak pentol gitu aja, jadi bulat sampai dalam dia padat. Delta sendiri dia punya kelemahan. Nah, ini nanti dibaca ya keterangannya, kelemahannya sehingga dia disempurnakan oleh Thomson. Oke, Thomson ya. Jadi Thomson bilang bahwa atom itu bola pejal bermuatan positif. Kemudian ada tersebar elektron. Jadi kalau kita bayangin pentol itu muatannya positif, kemudian di pentol itu nanti ada wijennya, kita kasih wijennya. Nah, wijen ini adalah muatannya negatif, yaitu elektron. Jadi yang negatif namanya elektron. Nah, penemu elektron si Thomson ini ya. Oke, nanti ini saya jelaskan. Nah, ini dia. Jadi Thomson tadi dia juga penemu elektron. Kemudian yang ketiga adalah Rutherford. Rutherford di sini yaitu dia eksperimen menggunakan sinar alfa. Jadi ternyata pada saat dia menembakkan sinar alfa itu ada yang dihamburkan, ada yang diteruskan. Nah, ini. Jadi pada saat ada yang dibelokkan. Nah, berarti kalau ini dibelokkan, ini berarti dia mengenai sesuatu. Kalau diteruskan berarti itu ada lubang, istilahnya ada lubang ya kan. Kalau kita misalnya ada cincin, kalau kita kena pinggirannya itu kan otomatis kita tembak, otomatis dia akan mental kan. Nah, di situ. Tapi kalau pada saat kita lihat di lubang cincinnya, ini akan diteruskan. Misalnya sinar, dia akan diteruskan. Dia membuat percobaan. Nah, ternyata ada bagian tengahnya yang disebut adalah inti atom. Jadi di tengah itu adalah inti atom, kemudian elektron itu mengelilingi. Nah, berarti antara inti atom dan elektron ini ada ruang kosong. Makanya pada saat menembakkan sinar alfa itu ada yang diteruskan karena ada ruang kosong. Bola pejal karena hampir semua partikel alfa diteruskan. Loh, berarti ada yang lubang kan? Jika lempeng emas dianggap satu lapisan atom emas, maka dalam atom emas terdapat partikel yang sangat kecil bermuatan positif. Partikel terkecil bermuatan positif ini adalah inti atom. Jadi di inti atom itu terdapat partikel positif yang disebut proton dan partikel sifatnya netral yaitu neutron. Kemudian yang mengelilingi adalah partikel negatif yang disebut elektron. Nah, ini dia. Jadi di tengah positif, kemudian dia dikelilingi elektron. Nah, ini Rutherford. Jadi dia cuma sekali aja ngelilinginya. Rutherford ternyata juga punya kelemahan. Akhirnya disempurnakan oleh Bohr. Oke, Bohr ya. Bohr di sini dia bilang bahwa atom itu ya, jadi elektron mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu. Berarti lintasannya banyak. Gitu. Jadi lintasan-lintasan
lintasan elektron ini biasanya disebut dengan tingkat energi ya. Tingkat energi. Kemudian elektron ini ternyata bisa pindah ke lintasan. Jadi bisa ke lebih dekat dengan inti atau menjauhi inti. Biasanya namanya eksitasi. Ini membutuhkan energi yang lebih besar. Atau kalau kita misalnya kembang api lah, awalnya dia kan biasa aja, tapi setelah ada kita nyalakan, otomatis kan bisa berwarna-warni lah. Ini elektronnya tereksitasi juga, ada nyala. Jadi ada yang di tengah adalah inti atom, muatannya positif. Kemudian ada tingkat energi, elektron bisa di kulit 1, 2, atau 3 ya. Ini bor. Oke. Ternyata bor juga ada kelemahannya, sehingga sekarang diperbaiki dengan teori mekanika gelombang. Jadi atau teori kuantum modern sama aja. Ini biasanya ada ahlinya, yaitu 3 biasanya. Ada de Broglie. Ini dia elektron merupakan partikel dan gelombang lah, mempunyai massa, bergerak dengan panjang gelombang. Ini ya, tetapan Planck ya. Yang selanjutnya adalah Heisenberg. Nah, ini adalah asas ketidakpastian yang terkenal. Nah, ini dia. Jadi elektron dalam atom tidak dapat ditentukan sekaligus. Nah,